Prediksi Liga Champions AC Milan versus PSG. Duel yang akan digelar di San Siro Milan pada Rabu 6 November tersebut diprediksi akan berjalan sengit, mengingat kedua tim sama-sama ngotot merebut kemenangan. Tuan rumah kini sedang berada dalam tren negatif. Mereka tak pernah menang dalam 4 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Pada pertemuan dengan PSG di matchday 3, AC Milan bahkan takluk 0-3 dari klub raksasa Prancis tersebut. Hasil ini mengirim Rossoneri ke dasar klasemen grup F dengan torehan 2 poin dari 3 pertandingan. Sementara itu, PSG sementara ini merupakan juara grup F dengan koleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Torehan ini membuat mereka unggul 2 poin atas Borussia Dortmund dan Newcastle United yang bercokol di peringkat 2 dan 3. Dengan kondisi AC Milan yang sama sekali belum mencetak gol di Liga Champions, Rossoneri jelas berada dalam situasi tak diunggulkan. Peraih 7 trofi Liga Champions ini kini terancam gagal lolos ke fase knockout. Di sisi lain, PSG datang ke San Siro dengan torehan 5 kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir. Skuad besutan Luis Enrique tersebut juga mencetak 15 gol dan hanya kebobolan 3 gol. Bahkan kesempatan bermain di kandang yang biasanya menjadi keuntungan bagi sebuah tim, akhir-akhir ini tidak berlaku bagi AC Milan. Rossoneri justru kalah dalam 2 pertandingan kandang terakhir. Melihat situasi ini, wajar jika PSG diunggulkan untuk kembali memetik kemenangan. Sementara bagi AC Milan, mereka butuh lebih dari sekadar keajaiban untuk bisa mencuri kemenangan. Player to watch: Christian Pulisic, AC Milan. Baru didatangkan dari Chelsea pada bursa transfer musim panas lalu, Christian Pulisic terbukti langsung menjadi aset berharga AC Milan. Pemain asal Amerika ini sengaja tak dimainkan Stefano Pioli saat AC Milan kalah atas Udinese akhir pekan lalu. Tujuannya tak lain adalah memastikan Christian Pulisic berada dalam kondisi terbaik. Trisula Christian Pulisic, Olivier Giroud, Rafael Leao hingga saat ini masih menjadi yang terbaik yang dimiliki AC Milan. PSG pun wajib waspada. Kylian Mbappe, PSG. Mustahil membicarakan PSG tanpa menyebut Kylian Mbappe. Bomber 24 tahun ini masih menjadi andalan skuad Luis Enrique untuk menggempur pertahanan lawan. Kylian Mbappe juga termasuk dalam daftar pencetak gol saat PSG membantai AC Milan di laga pertama. Layak dinantikan strategi apalagi yang disiapkan Stefano Pioli untuk meredam eksplosivitas Kylian Mbappe pada pertandingan kali ini. Dua rekor bapuk yang mencoreng AC Milan selepas dihancurkan Udinese. Pioli out. Pertandingan yang digelar di San Siro Minggu 5 November dini hari tersebut berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu. Ini sekaligus menjadi kemenangan perdana Udinese musim ini. Hasil ini turut membawa AC Milan mengukir rekor minor. Setidaknya ada 2 catatan buruk yang dibukukan Rossoneri saat ditaklukkan Udinese yang menjadi alarm bahaya. Rekor bapuk pertama adalah bahwa AC Milan untuk pertama kalinya sejak 2012 menelan 2 kekalahan beruntun di kandang tanpa mencetak 1 gol pun. Milan telah kalah dalam 2 pertandingan kandang beruntun tanpa mencetak gol, 0-1 versus Juventus, 0-1 versus Udinese. Cuit @AC Milan Data melansir @Opta_Paulo. Inilah kali pertama sejak September 2012 versus Sampdoria dan Atalanta ketika Massimiliano Allegri masih menjadi manajer. Sempre Milan pun mencatat fakta-fakta menarik usai AC Milan menorehkan rekor buruk tersebut pada 2012 silam. Apa saja itu?
Dilansir dari Sempre Milan, Massimiliano Allegri dipecat beberapa bulan setelah membukukan rekor bapuk tersebut. Perlakuan yang sama bisa saja terjadi oleh Stefano Pioli. Satu-satunya cara Stefano Pioli mengembalikan kepercayaan para petinggi dan fans adalah dengan kembali ke jalur kemenangan yang agaknya sulit dilakukan dalam waktu dekat. Dikutip dari Sempre Milan, rekor pertemuan AC Milan sepanjang 2023 ini adalah 19 kali menang, 12 kali imbang, dan 14 kali kalah dalam 45 pertandingan. Dengan demikian, persentase kemenangan AC Milan hanya mencapai 42% atau tak mencapai separuh. Bahkan bisa dibilang jika jumlah kemenangan, kekalahan, maupun hasil imbang mereka cukup berimbang. AC Milan jelas harus memperbaiki penampilan mereka dalam 2 bulan tersisa sebelum memasuki tahun baru. Apalagi Rossoneri punya ambisi untuk meraih Scudetto sekaligus menambah jumlah bintang di logo klub mereka. Apes bagi Stefano Pioli, AC Milan justru menemui jadwal sulit usai jeda internasional. Rossoneri akan bersua sederet lawan kuat, mulai dari Fiorentina, Borussia Dortmund, Atalanta, hingga Newcastle United. Lantas, akankah Stefano Pioli mengalami nasib seperti Massimiliano Allegri, atau justru ia berhasil membawa AC Milan bangkit dan kembali ke jalur kemenangan? Tentang AC Milan yang bakal bersinar di tangan Marcelo Gallardo. Anda resmi menukangi AC Milan. Kehadiran Marcelo Gallardo diprediksi bakal membuat sejumlah bintang Rossoneri semakin bersinar di Liga Italia. Siapa saja mereka? Christian Pulisic. Nama pertama adalah Christian Pulisic. Pemain asal Amerika Serikat ini berpotensi besar jadi trequartista dalam taktik 4-3-1-2 milik Gallardo. Sepanjang sejarah kepelatihannya, Gallardo memang kerap melahirkan gelandang serang dengan statistik gol dan assist mentereng. Saat masih menukangi River Plate misalnya, pelatih 47 tahun itu mampu memoles Pity Martinez, Nacho Fernandez, Sebastian Driussi, hingga Juan Fernando Quintero sebagai attacking midfield mematikan. Berbekal statistik tersebut, Christian Pulisic yang bisa bermain di belakang striker diprediksi bakal jadi tumpuan Gallardo untuk membawa AC Milan raih kemenangan. Noah Okafor. Dengan pakem 2 striker yang sering digunakan, Marcelo Gallardo berpotensi meningkatkan ketajaman serta produktivitas gol dari lini depan AC Milan. Salah satu pemain yang mungkin bakal bersinar dalam formasi 2 striker tersebut adalah Noah Okafor. Saat masih memperkuat Red Bull Salzburg, pemain 23 tahun ini memang sering dipasangkan dengan Karim Adeyemi sebagai 2 ujung tombak. Bertandem dengan Olivier Giroud yang punya holding ball mumpuni, Noah Okafor bisa jadi finisher sempurna buat lini depan AC Milan di era Gallardo. Tijani Reinders. Gallardo yang tidak menggunakan winger dalam taktik 4-3-2-1 miliknya memang sangat bergantung pada umpan-umpan akurat para regista atau Mezzala untuk membangun serangan. Oleh sebab itu, sosok gelandang kreatif seperti Tijani Reinders diprediksi bakal makin bersinar di bawah arahan Gallardo. Dengan akurasi umpan dan visi bermain yang baik miliknya, Tijani Reinders bertugas sebagai otak serangan AC Milan saat melakukan counter attack. Rafael Leao. Terakhir adalah Rafael Leao. Meski dalam taktik 4-3-1-2 tak membutuhkan jasa winger, namun karir Leao masih berpotensi melejit di bawah arahan Gallardo. Pasalnya dengan insting gol tajam miliknya, Leao bisa bertransformasi menjadi striker atau second striker yang bertandem dengan Olivier Giroud.
Jika Lea bisa beradaptasi sebagai goal getter, bukan tak mungkin torehan golnya bakal semakin meningkat bersama Marcelo Gallardo.